Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan semua guru-guru kita yang meriwayatkan Al-Quran, terutama jalur Imam Asim yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz, ya, masyayikh-masyayikh mengajarkan tafsir, ilmu-ilmu rohani. Lahum walana Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala Alif Lam Mim. Nah, ini harusnya dibahas tapi saya skip dulu, ya, karena panjang pembahasannya, karena satu alif bisa satu pertemuan bisa lebih, jadi kita skip dulu ya. Yang pasti tanya kepada semua ahli bahasa, mereka tidak bisa menjelaskan kebahasaan Alif Lam Mim karena bahasa mereka masih bahasa bumi, sedangkan Alif Lam Mim bahasa langit, ya. Semua orang Arab bingung. Kita alhamdulillah diizinkan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ayat-ayat seperti ini, dan dibacanya bukan alamun. Alamun artinya penyakit, sakit. Tapi kalau alif itu satu huruf, satu makna, satu ma'rifat. Lam itu satu huruf, satu makna, satu ma'rifat. Mim itu satu huruf, satu makna, satu ma'rifat. Dulu Ibnu Katsir menjelaskannya sedikit saja, tergantung yang dia dapatkan dari riwayat Imam Ibnu Majah, Imam At-Tabari, mohon maaf ya, Imam Tabari, yang kemudian Tabari juga meriwayatkan dari Imam Mujahid, Muqatil, Tawus, dan mereka semua murid daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi ini saya keep dulu ya, karena dulu ada orang sok pinter ngomong begini, ini hanya Allah yang maha tahu. Dia nukil kalam Imam Suyuti. Imam Suyuti ngomong begitu, bukan berarti kita nggak boleh tahu. Untuk segala hal pasti Allah lebih tahu, benar nggak? Bukan berarti kita nggak boleh, ya kita siapa tahu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Alif Lam Mim ada maknanya di kitab tafsir, apalagi di qalbu para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini simbol-simbol Pak Alif Lam Mim itu. Kita langsung saja, dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalika secara harfiah artinya itu, itulah. Tapi ahli tafsir seperti Imam Ibnu Katsir, Suyuti mengartikan zalika itu hadza, ini. Saya sangat takzim kepada mereka, tapi saya tetap mengembalikan makna zalika kepada zalika, bukan haza. Zalikal kitab, itulah kitab, yaitu Alif Lam Mim satu kitab, ya. Lam Mim, Alif Lam Mim itu pembahasannya satu kitab di alam sana, diurai salah satu bentuknya Al-Quran ini, ya. Zalikal kitab, demikianlah kitab, la raiba fihi. Sisi tasawufnya di mana di sini? La raiba fihi. Ini pertama. Dalam ilmu tasawuf tidak boleh ada raiba. Apa arti raiba? Syak, keraguan. Ragu kita kepada Allah, ragu kita berguru, ragu itu dari syaitan, ya. Ragu itu sifatnya syaitan. Raiba itu penyakit di dalam kalbu. Orang yang memelihara penyakit ini suatu saat akan menjadi pengkhianat, ya. Kalau dia seperti orang beriman, itu calon munafik. Inilah ajaib surat Al-Baqarah ayat 2 ini. Ayat pertamanya sudah menyentuh bab tasawuf. Di tasawuf nggak boleh ada raiba, ya. Zalikal kitabu la raiba fihi. Saudara-saudara bahkan Allah,
fillah, Alkitab, kembali ke Alkitab. Alkitab itu adanya di mana? Di kertas atau di kolbu? Ya. Allah itu kalau nurunin Alkitab kemana? Dicetak dulu di bumi? Enggak, langsung turun ke kolbu Nabi. Maka ada istilahnya Kitabu Ar-Risalah, kitab risalah yang ada dalam kolbu Nabi. Itu istilah aja. Itulah yang Nabi bacakan. Ada yang Nabi katakan ini sumber Allah bernama Al-Quran. Penjelasan dari beliau bernama Sunnah. Semuanya kitab. Diulang-ulang, diingat. Kitab Sahih Bukhari itu menceritakan siapa? Rasulullah. Terus Rasulullahnya siapa dong? Sahih Bukhari kitab nggak? Benar. Tentang siapa Sahih Bukhari? Tentang Rasulullah. Berarti Rasulullahnya siapa dong? Rasulullah lah Alkitab yang sebenarnya. Qalbu beliau itu isinya Alkitab. Itu sisi tasawuf kalau menafsir. Sayyidah Aisyah menangkap itu ketika ditanya oleh sahabat Nabi, apakah akhlak Rasulullah? Jawabannya apa? Khuluquhul Quran. Akhlak Quran. Quran itu kitab. Kalau akhlaknya Quran, yang punya akhlak apa dong? Alkitab. Maka salah satu nama Rasulullah itu Alkitab. Jadi kolbu Nabi namanya apa? Alkitab. Jadi ini boleh diartikan Zalikal kitab. Inilah kitab yang ada di kolbu Nabi. La raiba fihi. Tidak boleh ada keraguan darinya. Dari kolbu Nabi lah dibacakan. Jadinya ini satu kitab bukan? Dari mana datangnya? Kolbu Nabi. Maka kolbu Nabi itu sumber kitab kita. Paham maksudnya? Jadi kira Nabi masih butuh sekolah nggak boleh gitu? Justru studi-studi S1, S2, S3 semuanya adalah tentang kolbu Nabi Sallallahu Alaihi. Aneh orang baru LC, baru MA, terus berani bantah-bantah Al-Quran itu aneh. Atau bantah ulama-ulama ahli. Seperti dia bilang ulama ini. Saya sering nanya Pak, Nabi yang di Madinah sama Nabi yang di sini sama nggak? Jadi kalau kita sholawat di sini, kita sholawat di Madinah sama nggak? Kitab Sahih Bukhari di Madinah sama di sini sama nggak? Sama aja. Maka orang yang nggak ngaji di sono ya pulang-pulang bego. Kesana ya paling. Itulah Zakaria Kandahlawi yang nulis kitab Fadilah Amal. Datang ke Madinah jadi guru. Sidi Ahmad Gumari, Sidi Abdullah Gumari, orang Tonja, pojok sono barat. Tonja itu Maroko, pojok sono. Datang ke guru, orang Mekah Madinah ngaji sama beliau. Jadi jangan tertipu oleh tamatan mana, itu nggak ada ceritanya. Tapi kadanglah dia ngaji apa, gurunya siapa, ya. Jangan gelar itu cuma gelar tertulis di ijazah. Coba di jidatnya ada nggak gelarnya? Ngeceknya dia bacanya berapa gitu. Jadi jangan. Saya bukan lagi enggak, saya nggak penting. Karena saya punya sanad ke lebih banyak dari Indonesia. Sanad-sanad yang kita dapat dari ulama banyak. Ya nggak butuh-butuh juga lah. Yang di sini tuh nggak butuh-butuh juga. Cuma mengatakan al-ibrah orang itu bukan karena tempat dia belajar. Orang dinilai dengan bil juhdi fi kulli makan. Kalau sungguh-sungguh fi ayyi makan, dimanapun dia berada, ya, dimanapun dia berada. Maka antum rajin sholawat di sini itu lebih dekat kepada Rasulullah daripada orang tinggal di Madinah tapi kurang ajar kepada Rasulullah, bentak-bentak orang di sana. Seperti askar-askar itu, ya. Nah ini, zalikal kitab, itulah Alkitab yang ada di kolbu Rasul.
la raiba fih, tidak boleh ada keraguanmu terhadapnya. Engkau ragu, batal. Yakin itu boleh ragu dikit. Ragu dikit apa namanya? Hah? Ragu dikit masih disebut yakin nggak? Yakin itu bulat 100%. Masih ada ragunya, masa iya sih gitu ya? Berarti belum. Ini akan terjadi syak dan khianat. Hati-hati, harus benar hati-hati ya. Hudan lil muttaqin. Hudan, apa arti huda? Petunjuk. Oke. Petunjuk dalam bahasa Arab hudan beda dengan dalil. Dalil kepada akal, petunjuk artinya hudan ke dalam kolbu. Balik ke kolbu lagi, Pak. Mana dalilnya? Surat At-Taghabun. Antum buka surat At-Taghabun ayat berapa tuh? Ayat 10 tuh, ayat berapa tuh? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ayat berapa tuh? Siapa yang iman percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, kolbunya langsung yahdi, Allah kasih hidayah. Mereka ini disebut kaum mahdiyin, orang yang diguided oleh Allah. Maka Rasulullah katakan, ya, taraktu fikum, ya, bukan gitu, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalau aku meninggal terjadi khilaf, perselisihan di antara kalian, ikuti aku dan sunnah para sahabatku. Sahabat satu atau banyak? Orang yang mengatakan salaf cuma satu model, itu pendustaan terhadap salafus saleh. Ya, itu dosa besar, itu pasti besar, menghilangkan cahaya dari orang itu, akan membuat dia emosi, akan membuat dia penuh kebencian kepada orang yang berbeda. Ya. Apa kata Nabi? Hendaklah kalian ikut sunnah sahabat-sahabat khalifah, pengganti-penggantiku yang mahdiyin, yang rasyid, yang dapat petunjuk. Mahdi diberi hidayah kolbunya, bukan yang bergelar banyak, bukan yang hafal banyak. Hafal di sini, kecuali hafalannya sudah tembus ke dalam kolbu. Hudan lil muttaqin, hidayah itu turun ke dalam kolbu orang yang bertakwa. Nabi bersabda dalam hadis Imam Tirmizi, at-taqwa hahuna, takwa itu di dalam dada. Berarti maksudnya di mana? Di dalam kolbu. Hudan lil muttaqin, maka hidayah ini turunnya kepada kolbu orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa itu bukan pakaian. Kalau di sekolah kan ada namanya pakaian takwa, itu istilah aja. Yang takwa di dalam. Maka untuk mengetahui orang ini bertakwa atau tidak, pakai pakaian atau pakai kolbu? Pakai kolbu. Mandang, mohon maaf ya, ngeliat celananya atau ngeliat sarungnya. Taruh aneh bilang celana, antum tersinggung lagi. Tersinggung aja lah. Ngeliat celananya atau ngeliat sarungnya, ngeliat kopiah, apa yang dilihat ketika orang bertakwa? Kolbunya memancarkan apa? Wah, lebih sahih ya? Lebih bagus gak? Wah, ini aja ya, bagus Pak Pengurus. Jadi kalau ceramah begini aja, kita lagi ngomong dangdutan kok. Nah, ini ringkasan ya, saya coba nggak panjang-panjang, karena kalau panjang-panjang takut dikit dapat ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang, siapakah yang disebut bertakwa? Orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Apa arti gaib? Apa beda gaib dengan batin? Apa, kita kalau bahasa Arab nyebut gaib artinya apa? Gaib gitu, gaib. Nah, disetting lagi Pak. Disettingnya cukup yang tadi aja Pak.
Tes. Kedengeran sampai ke belakang? Bagus. Pecah-pecah nggak? Ya sudah ya. Tapi sayanya nggak enak dengernya. Ya oke, biarin dah ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi kalau nyeting ini sebelum ceramah Pak ya, biar enak. Orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Yang percaya tadi siapa? Qalbu. Yang dipercayai gaib. Apa arti gaib? Tidak tampak secara kasat mata, tidak terasa dia hadir secara akliyah. Dilihat pakai mata nggak kelihatan, didengerin nggak kedengeran, dideketin nggak bisa deket. Nah, itu namanya gaib. Jadi yang itu bahasa bebasnya, ada bahasa rugasnya. Gaib itu adalah sesuatu yang tidak dapat diakses oleh panca indera. Sesuatu yang tidak dapat diakses oleh panca lima indera: mata, telinga, penciuman, meraba, apalagi lidah. Gak bisa. Coba bisa lihat jin nggak? Bisa lihat jin? Bisa lihat malaikat? Tapi mereka ada nggak? Yakin? Nah ini beda. Melihat nggak? Melihat nggak? Terasa nggak? Emang ada ngerasain jin? Kan nggak juga. Maka disebut gaib. Gaib. Apa bedanya dengan batin? Batin itu tidak tampak dengan panca indera, tapi terasa oleh rohani. Itu batin. Lain dengan kebatinan, itu mistism. Ya, kebatinan itu meninggalkan, menentang syariat. Itu orang kebatinan. Tapi kalau batinnya sudah diislamkan, dia pasti bersyariat. Aman, insyaallah. Baik. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Yang gaib itu apa tadi? Yang tidak dapat diakses oleh panca indera. Wa yuqimuna sholata, dan mereka yuqimun. Nah, ini sisi tasawuf lagi. Dalam tasawuf nggak ada namanya melaksanakan sholat, itu nggak ada. Yang ada cuma yuqimun. Apa bedanya melaksanakan sholat dengan yuqimuna sholat? Yuqimun itu berarti berusaha menyempurnakan sholat, berusaha menyempurnakan sholat. Tapi bisa sempurna nggak? Enggak. Maka orang-orang yang bertakwa itu selalu minta ampun karena sholatnya merasa tidak sempurna. Kayak tadi itu yang pikirannya macam-macam lagi sholat, tapi antum berusaha toh, namanya yuqimun. Maka iqamatus sholat berbeda dengan as-sholah itu sendiri, ya. Jadi kalau kita ini mengatakan misalnya saya sholat, nah itu sebenarnya kurang bagus secara bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia boleh. Saya sedang mengusahakan untuk menyempurnakan sholat, bukan mendirikan juga, karena mendirikan apa yang didirikan Pak? Mendirikan dalam bahasa Melayu benar, tapi dalam bahasa Indonesia sekarang disebut mendirikan sholat. Anak kecil kita bingung, apanya yang berdiri bah, gitu ya kan? Dalam bahasa Arab ini coba dengerin, aqim wajibatak. Aqim wajibatak apa artinya? Dirikan kewajibanmu. Enggak, usahalah menunaikan kewajibanmu, itu artinya, ya. Jadi aqim, aqama, iqamah itu berarti apa? Berusaha menyempurnakan.
Makanya di Quran yang sering saya bahas di banyak tempat, Allah mengatakan fawailul lil musallin, bukan fawailul lil muqimin. Celaka bagian merasa sholat, baru sholat pakai celana jingkrang udah ngerasa bener ya. Emang beda sholat pakai celana jingkrang sama gak jingkrang? Rasanya coba rasain. Kan sholat yang diterima orang yang khusyuk, bukan masalah celananya gimana. Kenapa celana jingkrang, bukan celana, sarung? Kalau di hadis, sarung yang melebihi mata kaki itu haram di zaman Rasulullah, karena itu simbol orang-orang belagu. Dulu itu sarung itu mahal, sehingga boro-boro ada kain pembatas akhwat ikhwan, nggak ada. Dulu mending itu dibagi-bagi untuk orang hidup susah, nggak ada dulu. Sekarang sarung 20.000, 30.000, 50.000 sudah dapat. Maka orang yang sarungnya di bawah mata kaki bukan lagi berarti orang kaya hari ini. Sehingga ketika dia pakai sarung, dia nggak ngerasa belagu. Maka dibedakan kibriya dengan khuyala. Kibir sombong karena dari dalam, dengan sombong karena performan, penampilan. Itu dibedakan. Dibedakan, Pak. Sombong karena penampilan disebut khuyala. Sombong karena penampilan. Sombong karena dari dalamnya sombong namanya kibr atau kibriya. Orangnya disebut mutakabbir, orang-orang sombong. Dibedakan, begitu kayanya bahasa Arab. Nanti kalau sombong karena harta ada lagi namanya. Sombong karena antum punya ini dan itu beda-beda istilahnya, ya. Allah itu tidak mau memandang orang yang kalau sholat sombong, apakah karena dari dalam kolbunya, apakah karena sarungnya, apakah karena jamnya bagus, apakah karena. Intinya adalah, adakah merasa lebih dari orang lain? Contoh nih Pak, pakai sarung B.S. Udah kita sebut aja sih BHS ya. Yang punya kayaknya Habib tuh kayaknya. Biar laku aja lah tuh. Di Pekalongan sebenarnya banyak tuh sarung bagus-bagus, cuma kurang populer aja. Saya suka tuh sarung-sarung Pekalongan itu. Kalau pakai sarung yang mereknya barusan, kan mereknya di depan Pak. Wah, pas ruku BHS. Itu namanya khuyala, paham? Jadi khuyala sekarang bukan jingkrang, nggak jingkrang ya. Mohon maaf, jangan tersinggung. Awal-awal saya pakai BHS begitu Pak. Awal-awal nggak ngerti. Terus orang bilang, kok sarungmu bagus? Bagus apaan? Karena hadiah semua Pak. Dikasih hadiah sama orang. Oh ini sarung mahal. Kita ceklah di internet. Oh bener, mahal juga. Mulailah perasaan, ada kawan pakai celana, dalam hati, mahalan sarung gua kali dari celana lo. Serius, wallahi saya pernah ngomong begitu lagi sholat. Itu namanya khuyala. Saya minta ampun kepada Allah. Kan orang yang pakai celana kan dia ngeremehin orang pakai sarung. Ah kere gitu kan, dia nggak tahu harga sarung. Harga sarung ada, harga handphone dia juga ada ya nggak? Itu kalau dibawa Pak, dalam sholat rasa itu baru disebut khuyala. Paham ya? Gak sepakat gak apa-apa, yang penting paham dulu. Lagi sholat antum seharusnya mengingat Allah, tapi sekarang ingatnya sarung. Makanya saya gak menganjurkan antum bawa sajadah bagus-bagus, kecuali di hatinya bab syukur. Jadi sajadah tuh gak usah gede-gede kalau ke masjid ya. Wah ya segitulah tuh, jangan gede-gede lah ke masjid, minimalis berhemat ya, biar nggak kelihatan kalau kita ini kemudian terganggu. Ini saya sholat pakai cincin, bagus juga cincin gua, itu harus copot Pak. Alhamdulillah nggak terganggu. Malah saya bawa, ya Allah bersyukur ya Allah, biar nambah lagi kan. Itu salah niat juga tuh syukurnya.
Syukurnya bukan karena Allah layak disampaikan terima kasih kepadanya, tapi bersyukur karena modus. Salah lagi, ya. Jadi yuqimuna shalah, orang-orang yang berusaha menyempurnakan, menunaikan hak-hak kewajiban dalam sholat, dan mereka pasti mengatakan, sholatku tidak sempurna ya Allah. Maka selesai assalamualaikum, yang dianjurkan pertama kali adalah istighfar, astaghfirullah. Itu rahasianya. Ini rahasia yuqimun, ya. Tasawuf nggak nih? Tasawuf nggak nih? Ya tasawuf, Pak. Emang ada sufi nggak sholat? Ya nggak ada. Sufi ya sholat. Nggak ada sufi yang nggak sholat, ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan diantara mimma, dan sebagian daripada apa yang razaqna, kami rezekikan kepada mereka, harta, ya, duit, tanah, rumah, waktu, ilmu, itu rezeki semua. Hum yunfiqun, yang kami berikan kepada mereka, nafkahkan. Infak, infak bahasa Arab arti bisa jadi materi. Jadi jika saya ngajar, saya niatkan untuk berbagi ilmu, maka saya disebut menginfakkan ilmu. Masalahnya nanti Bapak kasih saya honor, nggak kasih honor, itu urusan lain, ya. Tapi ketika saya berniat, ya Allah, aku ingin menginfakkan ilmu yang Engkau beri, menyampaikannya, maka disebut yunfikun. Apalagi Bapak punya harta. Saya mau tanya, lebih mahal ilmu atau harta? Maka jangan coba-coba ukur ustadz, guru, kiai dengan hartamu, ya. Gak bisa, Pak. Kecuali kiai-kiai dunia, ustadz-ustadz dunia, ulama-ulama silakan ukur dia dengan dunia. Mereka kalau ngasih amalan dimaharkan dunia, itu urusan dia. Ilmu begini bisa dibeli pakai dunia. Gak ada apapun di alam semesta ini bisa beli ini. Maka Nabi ukur, apa kata beliau? Sholatmu 2 rakaat antara azan subuh dan iqamah, itu lebih afdol dari dunia isinya. Itu ibadah baru 2 rakaat. Dan Nabi mengatakan 1 bab ilmu lebih afdol daripada 1000 rakaat yang tadi. Gitu. Jadi kalau mau kasih hadiah guru, kasih aja, jangan merasa berjasa, ya. Apalagi cuma korban sedikit, ya. Maka ciri-ciri antum hadiahnya diterima di sisi Allah, udah ngasih gak merasa ngasih. Bantu orang miskin gak ngerasa bantu. Ngasih hadiah guru, ngasih hadiah teman, tidak merasa memberi mereka. Mau bangun masjid, tidak merasa dirinya berjasa untuk masjid. Sudah begitu belum? Kalau belum, PR kita masih banyak. Berarti razaqnahum yunfikunnya belum benar. Nih coba lihat, razaqna, kami yang berizki mereka. Orang kalau faham bab ini, dia tidak akan iri kepada orang lain. Kenapa? Yang memberi rezeki siapa? Jadi ini kalau boleh diterjemahkan, di antara yang kami kirimkan rezeki untuk mereka, Allah kalau kirim lebih canggih daripada JNE. Apalagi namanya? Tiki. Apalagi coba? JNT. Nanti apal aja, sering kirim surat ya, ditolak semua ya. Kalau lembaga-lembaga duniawi ini, perusahaan-perusahaan duniawi ini kirim dengan alamat yang jelas sampai, kita ini belum lahir nama kita sudah ada, di mana kita tinggal semuanya sudah ada. Kira-kira kalau Allah kirim, mungkinkah salah kirim? Maka kalau orang faham ini, tidak mungkin ada iri dengki di kantor, gak mungkin di komplek orang iri dengan tetangganya, karena rezeki gak akan salah masuk. Faham ya, insya Allah, ya, gak mungkin ketukar jodohnya, ya. Aku suka dia, ya, kamu suka doang, tapi kan jodoh belum tentu, ya. Jodoh urusan Allah. Sukailah, tapi jangan kemudian memaksakan jodoh di sana. Cinta-cinta aja, jangan cinta dengan nafsu, cintalah dengan ruh, maka akan muncul kepasrahan.
keridhaan. Tafadhal azan. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Jibril nazala, turun itu ala qalbik, ke dalam kolbumu. Jadi Al-Quran itu risalahnya diturunkan ke dalam kolbu Rasulullah, jadi nggak ke otak sini. Inilah pembeda abadi antara pewaris Rasulullah dengan pewaris Dajjal, tentara Rasulullah dengan tentara Dajjal. Tentara Dajjal itu nanti mereka hafal Quran cuma begini, sedangkan tentara Rasulullah di akhir zaman dia menghafalkan Al-Quran dengan kolbu. Semoga kita termasuk yang kedua, amin. Anak-anak kita semua, maka jangan tekan anak-anak untuk menghafal dengan ininya, tapi dengan kolbunya. Maka semakin bertambah hafalannya, pasti bertambah akhlaknya. Dan itu dibutuhkan guru-guru bersanad, guru-guru yang bersilsilah dan berakidah yang sahihah. Sekarang bersanad aja ternyata jadi masalah. Sanad kan bisa dipalsukan, atau dapat sanad tabarruk, ya belum tentu benar itu. Harus sanadnya bukan hanya sanad membaca, tapi juga sanad akhlak. Ya, Ahlul Quran harus meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lanjut. Bagaimana caranya merubah kebiasaan tidak baik agar bisa istiqomah dalam beribadah? Caranya dua, berguru atau berteman dengan orang yang dapat dijadikan guru. Jadi nggak bisa sendiri, antum sendiri ya balik-balik lagi. Kalau oleh ulama kita yang lain diganti lagi, ditambahkan, tinggalkan komunitas lamamu. Itu caranya. Jadi harus berguru. Karena ada ungkapan man la yara muflihan la yuflih abadan. Yang tidak pernah melihat orang sukses nggak akan pernah sukses. Yang nggak pernah lihat orang istiqomah nggak akan pernah istiqomah. Ya. Lanjut. Bagaimana hukum mengusap wajah setelah sholat? Mau lari-lari, guling-guling, yang penting selesai assalamualaikum boleh. Tapi sebelum assalamualaikum jangan usap-usap dulu, apalagi guling-guling. Ya. Dan syaratnya tidak dianggap bagian dari sholat, itu boleh ya. Kalau main handphone habis assalamualaikum boleh nggak? Boleh beneran. Kawan kita mengharamkan usap tangan, tapi kalau getar assalamualaikum buka handphone deh. Itu bid'ahnya luar biasa. Kenapa? Handphonenya buatan Cina. Kawannya benci sama Cina. Kalau kita kan nggak rasis, mau Cina mau Amerika, yang penting buat kita ya kan. Lanjut. Alhamdulillah saya mengikuti video beliau sewaktu mentalkin zikir di Kalimantan. Apakah kami diizinkan untuk mengamalkannya walaupun belajar lewat video itu? Berat jawabnya, tapi ya mau gimana lagi. Jika tasdik, membenarkan, beradab, percaya, lalu mengikuti channelnya yang terpercaya. Ini syaratnya apa tadi pertama? Tasdik, antum percaya dengan ilmu ini. Jangan coba-coba. Kalau coba-coba udah cut aja, terjadi halu, pengalamannya nanti halu-halu ya. Udah banyak yang begitu soalnya. Tapi kalau udah tasdik, sudah membenarkannya, percaya bahwa ini sanadnya nyambung kepada Rasulullah, boleh diamalkan ya. Tapi banyak-banyak sholawat, banyak-banyak apa? Sholawat, itu paling bagus. Jadi kalau belum ketemu guru yang mentalkinkan zikir, banyakkan saja sholawat. Kalaupun sesat nanti Allah pasti ambil, Allah selamatkan insyaallah ya. Manusia di Korin, pertanyaannya siapakah nama Korin yang ada pada Nabi Muhammad SAW? Kenapa Korinnya masih hidup? Saya nggak boleh sebut namanya ya, tapi korinnya ada, dan korinnya sudah disebutkan di sini, namanya ada di ayat berapa rahasia.
Qarinnya Rasulullah SAW diislamkan, ya. Jadi yang bisa mengislamkan qarinnya Rasulullah atau wali-wali ghaus, terutama wali ghaus, ya, di akhir zaman itu Allah izinkan untuk mengislamkan qarin. Jadi orang-orang, mohon maaf, yang punya disorientasi seksual itu bukan karena di dalam dirinya beda dengan fisiknya. Kan ada yang ngomong, saya ini laki-laki dalam tubuh perempuan, kata yang satu lagi, saya ini perempuan dalam tubuh laki-laki. Itu pembohongan terhadap Allah. Itu godaan si qarinnya. Maka qarinnya harus ditukar. Nah, saya nggak punya ilmu itu bukan ilmu saya, ya. Kita ini orang biasa, ya. Jadi nggak bisa mengakses yang begitulah. Maka ini nggak bisa diruqyah, hanya bisa diganti qarinnya, ya. Dan kebohongannya apa? Ruh tidak laki, tidak perempuan, maka di dalam itu nggak laki, yang laki perempuan tubuhnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 7 tahun belum memiliki keturunan. Adakah amalan untuk memiliki keturunan? Bikin lagi. Lakukan asbab-asbab yang mesti dilakukan. Misalnya berobat, periksa ke dokter. Jangan-jangan yang masalah bukan hanya perempuannya, tapi juga laki-lakinya. Laki-laki itu nggak ada yang mandul, yang ada cuma uratnya kurang beres, sehingga tidak maksimal dalam pembuahan. Maka saran saya, lakukan tip-tip tradisional nabawi kayak refleksi, bekam. Itu sudah banyak kawan-kawan kita yang dengan teknik-teknik itu kemudian dapat anak. Jadi dia sampai dapat anak, nggak usah jauh-jauh, ini dia orangnya depan saya. Jauh-jauh ngapain? 4 tahun gak punya anak. Refleksi sama bekam sama akupuntur, sembari tentu makan yang benar, ya, olahraga yang benar, sehingga badannya sehat dan arah ke sana oke, gitu, ya. Jangan-jangan males lagi, ya. Ini mungkin dia nonton kali teman saya nih, ya. Ada kawan saya, dia ngikutin diet ala Om Deddy, jadi Corbuzier. Akhirnya dia jadi males, mohon maaf, untuk menyentuh pasangan halalnya. Dia males. Gimana mau jadi? Ya, jadi kalau itu pertanyaannya, gimana biar jadi? Ya, bikinlah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi? Apa tuh? Bagaimana tasawuf menghadapi COVID-19? Udah lewat 19-nya. Sekarang 22, ya. Tasawuf itu ilmu yang menumbuhkan cinta kepada Allah. Itulah puncak ihsan, sehingga ketika beribadah muncul rasa bertemunya. Ini bapak ini kalau lagi cinta sama seseorang, kebawa sholat loh. Itu beneran loh, dan itu gak aneh. Kalau lagi rindu seseorang, kebawa zikir. Sebenarnya rindu itu bukan kepada orang itu, tapi kepada Allah, cuma lewat orang itu. Dia nggak tahu kalau dia kenal Allah, dia akan mampu mengarahkan rindunya kepada Allah. Tapi kalau dia nggak kenal Allah, ya sudah jadi nafsu yang memburu, ya. Jadi bagaimana cara bertasawuf di masa COVID? Ya harus ngaji. Maka lawan ketakutan untuk bermajelis. Nanti itu yang akan diterkam oleh Dajjal orang-orang yang nggak bermajelis. Jadi sudahlah, disuruh pakai masker pak, ya, nambah modal hidup, ya. Nggak apa-apa, disuruh pakai vaksin kita ikutin. Saran saya, kurangi nonton berita, dengerin berita, kurangi YouTube tentang akses update kasus. Alhamdulillah kami tidak mendengarkan itu. Saya punya teman orang-orang psikolog dan sama pendapatnya, sebaiknya kita tidak mendengarkan berita. Ternyata sama, ya. Tapi seandainya psikolog ngomong gitu, saya juga menemukan sendiri lah, ya. Ternyata hidup ini terasa lebih nyaman kalau nggak dengar berita.
Ini orang-orang yang udah gak dengar berita lagi nih, ya, ngikut aneh terus, dan mereka hidup kayaknya enjoy, ya. Karena COVID nih kemarin, kena ya, tapi nggak ngeluh kan, nggak horor, ya, nggak kemudian pakai plastik kemana-mana, jijai ya. Sorry ya, terlalu berlebihan itu. Allah itu memberikan kekuatan adaptif yang kuat dalam tubuh ini yang disebut ahsan taqwim. Mau pandemi 1000 kali, tubuhnya akan sanggup beradaptasi. Tenang aja Pak. Yang nggak kuat mati, ya udah selesai, berarti tubuhnya nggak sehat. Bapak sehat nih, kena virus, tubuh ini akan berakselerasi dia. Itu sunnatullah pada tubuh ini. Maka saya percaya kepada Allah. Allah kalau menciptakan makhluknya pasti dia jaga. Tapi kalau emang sudah ada komorbid di dalam, ya Bapak tahu sendiri aja lah. Kalau pengen syahid, rajin-rajin aja kumpul ya. Saya rasa cukup Bapak Ibu yang bukan Allah. Semoga kajian ini insya Allah kita rutinkan sisi tasawuf dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Saya tidak menafsirkan, tapi sisi tasawuf dalam tafsir. Yang menafsir ulama. Jadi nanti kalau salah, saya cuma salah memahami tafsir, bukan salah memahami ayat. Nah, tolong dibedakan. Ya, ayat tidak mungkin salah. Yang salah mungkin Ar-Razi yang salah menjelaskan. Dan saya minta ampun kepada Allah jika terjadi kesalahan itu, dan kita minta kepada Allah jika itu terjadi, semoga ada orang, ada hamba Allah, ada petunjuk dari Allah untuk mengembalikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Tetapkan kalbu kami untuk menjadi hamba Engkau, untuk iman kepada Engkau, untuk wafat dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, Rasulmu mengatakan jika Rasulmu meninggal maka akan terjadi ikhtilaf, perselisihan. Maka jadikan kami ya Allah orang-orang yang dapat rahmat dalam perselisihan itu, orang-orang yang tidak menumbuhkan kebencian dalam perbedaan itu, orang-orang yang menjaga kasih sayang dalam semua pergaulan dan perbedaan kami. Allahumma arsyidna rusda wahdina huda. Ya Allah, bimbinglah kami, berhidayah kami, waj'alna minal muttaqin, waj'alna min awliya'ikas salihin. Jadikan kami hamba Engkau yang muttaqin, hamba Engkau yang disebut kekasih-kekasihmu, wali-walimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar waqtim lana bil khairat wa barik lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ahlina wa li auladina wa lil hadirin wal hadirat walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi